Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda-tanda atau ciri-ciri Anda terkena sihir. Yang pertama, males ibadah. Wis pokoknya wong sing kena sihir itu males ibadah. Atau bahkan ya, kalau sudah parah tidak pernah menjalankan ibadah. Itu wis jelas wis terkena sihir. Ya. Sihir itu masuknya pelan tapi pasti. Sihir itu melihat kelengahan Anda. Ketika Anda tidak ibadah, lengah masuk. Besoknya juga sama seperti itu, masuk terus. Makanya ya, teman-teman Jumat Pon, jaga ibadah Anda, jaga tirakat Anda. Karena kalau sudah terkena sihir, teluh, santet, itu sulit pengobatannya. Kenapa kok sulit ya? Karena sudah mendarah daging. Ada beberapa ciri ya, tanda-tanda ketika seseorang terkena sihir. Yang pertama ya, muncul rasa was-was ya. Was-was ya. Was-was, ragu-ragu ya, takut ndak ono sebabe. Biasanya seperti itu. Misalkan Anda mau usaha, mau jual, Anda jualan misalkan, Anda jualan cilok misalkan ya. Anda mau berangkat kerja, mau berangkat jualan cilok, itu ragu-ragu ya, di pikiran Anda, di perasaan Anda itu muncul keraguan-raguan itu tanda. Jadi tidak pas itu. Anda ibaratnya Anda mau berangkat kerja itu tidak pas, itu tanda adanya sihir. Nah, ini juga didukung ya, didukung dengan ibadah yang malas tadi. Artinya ketika Anda memiliki tanda itu, Anda periksa ibadah Anda melempem, positif sihir. Ada juga sering mimpi buruk ya. Jadi teman-teman Jumat Pon ini hampir setiap hari ya, ketika seseorang terkena sihir itu selalu mimpi buruk. Dan biasanya mimpi buruknya ini pun juga bersambung. Jadi on episode gitu. Anda bangun ya, tidur lagi, nyambung lagi mimpinya. Itu biasanya seperti itu. Itu tanda ya. Itu tanda adanya sihir di dalam diri Anda. Ada juga tanda yang lain ya. Ketika Anda tidur ya, seolah-olah Anda ini dipelototi oleh banyak mata. Seolah-olah Anda ini diawasi ya. Ibarat Anda ini ya berada di lapangan stadion. Seolah-olah ya satu stadion itu matanya melihat Anda. Itu tanda adanya sihir. Anda sering mendengar ya suara-suara gaib ya. Suara gaib ini bukan suara yang cekikian, itu bukan ya. Ada suara tapi tidak ada makhluknya, tidak ada orangnya. Anda juga sering melihat penampakan. Itu juga ada tanda sihir. Atau kalau Anda muslim ya, Anda ini habis wudhu ya, Anda kentut, habis wudhu Anda kebelet kencing gitu. Itu tanda adanya sihir. Contoh misalkan ya, Anda mandi sekalian wudhu. Nah, setelah itu pakai apa? Pakai handuk. Ya, sudah ganti pakaian ternyata kentut. Itu juga tanda adanya sihir. Kalau Anda sering mengalami hal itu ya positif sihir. Ya. Nah, sihir ini jangan berpikiran negatif bahwasanya sihir itu disengaja oleh orang, itu ya tidak ya. Maksudnya disengaja oleh orang untuk menyerang Anda, tidak ya. Ada juga sihir itu yang memang tidak disengaja kepada diri Anda, tapi Anda kena. Sihir-sihir lewat makanan. Sihir-sihir yang dipasang oleh penjual-penjual makanan yang menggunakan jasa pelarisan ya, jasa tadi gitu, jasa perdukunan ya. Ya apa carane mie ayam kurame golek dukun. Nah, ini juga sih. Anda makan mie ayam, maka Anda akan terkontaminasi dengan makhluk yang ada di dalam sihir di warung itu. Ini juga berpengaruh terhadap diri Anda. Ada juga sihir yang memang dikirim gitu ya. Anda emosi
konfrontasi, ya, berselisih paham, konflik dengan orang lain. Orang itu pegel, kirim sihir kepada diri Anda juga ada. Ya. Terus juga ada tanda-tanda, ya, ledakan misalkan di atap, di pintu kamar, rumah dan sebagainya. Itu juga tanda-tanda adanya sihir. Terus juga ada tanda, ini yang mungkin tidak kita sengaja, tidak kita pahami bahwasanya ini adalah sebuah tanda. Ketika Anda berada di luar rumah, itu seperti bebas. Ketika Anda berada di dalam rumah, itu seperti panas, tidak betah. Itu juga sihir. Ya, ketika Anda berada di luar rumah, Anda ingin balik ke rumah, tapi setelah di rumah Anda ingin keluar rumah. Jadi kayak orang bingung. Itu juga tanda sihir. Tanda sihir selanjutnya adalah rezeki Anda semakin hari semakin mampet, semakin hari semakin menyusut, masalah semakin hari semakin banyak, ibadah semakin hari semakin melempem. Itu tanda-tanda sihir itu seperti itu. Nah, jadi kalau Anda sudah memiliki tanda-tanda tadi, ya, segera lakukan pembersihan. Pembersihannya apa? Poso, ya, poso, puasa itu, puasa wirid, ya, ibadah jangan ditinggalkan. Diantar dengan poso, ya, dijejeli poso terus waras sebenarnya. Nah, itulah ciri-ciri sihir itu seperti itu. Banyak lagi ya teman-teman, ya, ciri-ciri sihir itu. Anda sering merasa berada di sebuah tempat yang Anda tidak kenal, ya. Sering mimpi, ya, di hutan, ya, mimpi di kuburan. Itu sebenarnya adalah sebuah petanda bahwasanya ada buhul yang ditanam di tempat itu, atau juga bisa sedulur papat sedang disandera di tempat itu, ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda sihir, tapi yang saya simpulkan, ya, bahwasanya tanda adanya sihir itu adalah ibadah Anda semakin hari semakin males, satu, ya. Kesehatan Anda semakin hari semakin tidak baik, dua. Ekonomi Anda semakin hari semakin berantakan, tiga. Keempat, ya, masalah selalu datang terus menerus tanpa henti-hentinya. Masalah siji durung mari, muncul masalah kedua. Masalah dua baru mari, muncul masalah ketiga. Nah, kalau Anda mengalami itu, bisa jadi itu adalah sihir teluh sandet. Jadi teman-teman Jumat Pon, Anda harus waspada, segera lakukan tindakan pembersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.